Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi sama Kak Lisa. Apa kabar semuanya? Kak Lisa harap adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat untuk belajar. Nah, di video kali ini Kak Lisa mau nemenin kalian belajar tematik kelas 4 pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1, hewan, tumbuhan di sekitar rumahku. Pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apa manfaat tumbuhan di sekitar kita? Dan apa hak dan kewajiban kita? Nah, mari adik-adik simak video berikut ya. Nah, adik-adik, apa manfaat tumbuhan di sekitar kita? Nah, jadi tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen baik untuk manusia dan juga hewan. Dan yang kedua itu bisa dijadikan cadangan makanan. Kemudian adik-adik, apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Yang pertama, hak. Hak itu kita mendapatkan oksigen, dan yang kedua dapat menyegarkan lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian kewajibannya kita tidak boleh merusaknya. Kemudian kita harus menjaganya agar lingkungan tetap menjadi asri. Oke adik-adik, mari simak video dan penjelasan selanjutnya ya. Nah, adik-adik, jadi, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Oke adik-adik, ini dia proses tanaman padi. Satu hari sawah dibajak, 21-30 hari padi ditanam, 100 hari padi mulai berbiji, 120 hari padi dipanen, 122 hari padi diambil dari sawah, 130 hari padi dijemur dan digiling, 130 hari biji padi siap jadi beras, kemudian nasi siap dimakan. Nah, jadi adik-adik, setelah mengetahui proses tanaman padi, kita harus lebih bijak lagi dalam memanfaatkan tumbuhan ya, dan kita juga harus bijak dalam menjalankan hak dan kewajiban kita. Tidak boleh merusak tumbuhan dan tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Nah, ngomong-ngomong lingkungan sekitar kita, adik-adik tahu nggak bahwa bahan-bahan alam juga dapat kita jumpai di lingkungan rumah kita loh. Nah, adik-adik, saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Nah, apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Oke adik-adik, sekarang kakak mau nemenin kalian bagaimana sih cara membuat kolase dari bahan alam. Oke adik-adik, langkah pertama itu kita harus menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Pertama, kalian siapkan daun-daun kering. Kedua, ada pensil warna atau pengecat, ada korek, lem lilin, kemudian gunting. Oke, yang terakhir itu ada kertas yang digunakan untuk menempelkan dedaunan tadi. Oke adik-adik, ini dia sketsa gambar yang sudah kakak buat. Ini kakak membuat gambar kura-kura ya. Kemudian kakak tempelkan sketsa gambar atau bahan alam tadi berupa daun, kakak tempelkan di bagian perut karena sudah kakak potong sesuai sketsa. Dan kakak tempelkan menggunakan lem lilin. Kemudian kakak tambahkan kepalanya. Nah, ini dia adik-adik, tampilan kura-kura dari bahan alam berupa daun. Sangat cantik kan? Oke adik-adik, itu dia cara membuat kolase dari bahan alam. Nah, dan ini yang jadi. Nah adik-adik, itu dia materi kita tentang kolase dari bahan alam berupa daun. Nah, jadi adik-adik bisa berkreasi membuat karya di rumah tanpa kebingungan lagi, karena bahan alam yang ada di sekitar lingkungan kita juga bisa dimanfaatkan untuk membuat karya. Kesimpulan materi, kita sebagai makhluk hidup tentunya harus bijak dalam hak dan kewajiban dengan tumbuhan. Tidak boleh merusak dan menyanyiakan tumbuhan karena tumbuhan sangat berguna untuk hidup kita. Lindungilah lingkungan sekitarmu agar mereka melindungimu dan memberikan kesegaran dan kesehatan. Nah adik-adik, mungkin itu saja materi kita pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak akhiri ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi